Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nanda Khairil Umat dengan NIM 41521010152 untuk mata kuliah pengantar cloud computing dengan dosen pengampu yaitu Bapak Febrio Ponco Listio, Eskom, MTI. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang PAS dan IAS. Nah, untuk slide berikutnya pengertiannya. Nah, PAS dan IAS ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda ya sebenarnya, tapi dalam satu lingkup yaitu di cloud computing. Nah, kita hanya membedakannya dari P dan I aja, huruf depannya saja sebenarnya. Untuk huruf belakangnya, tiga huruf belakang ini sama maknanya atau artinya. Nah, untuk PAS sendiri, yaitu adalah Platform as a Service. Platform as a Service itu apa sih? Yaitu merupakan jenis layanan cloud computing yang menyediakan platform untuk pengembangan dan penyediaan aplikasi. Nah, PAS ini memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mengelola aplikasi secara efisien tanpa harus memikirkan infrastruktur dasarnya. Nah, seperti coba saya gambarkan bahwa misalnya Anda adalah seorang pengembang aplikasi yang Anda ingin mengembangkan aplikasi ya misalnya. Nah, tapi Anda ini kesulitan untuk bisa untuk misalnya mengelola database-nya, lalu mengelola servernya. Nah, jadi terkadang kita memang merasa kesulitan kan untuk mengelola semuanya karena kita tidak bisa mengambil semua bidang tersebut. Nah, satu-satunya cara, nggak satu-satunya cara sih, namun kita bisa menggunakan cara ini yaitu dengan menggunakan si platform platform as a service ini atau PaaS ini, layanan cloud computing ini. Nah, sehingga eh, kita sebagai pembuat aplikasi itu tidak perlu untuk mengurusi database server. Jadi kita hanya fokus untuk mengembangkan aplikasi saja. Nah, nanti ada di tabel selanjutnya mungkin untuk perbedaannya, untuk penjelasan lebih rincinya. Nah, lalu kita lanjut ke pengertian yang kedua yaitu adalah IaaS. Nah, IaaS ini apa sih? Nah, IaaS ini adalah infrastruktur as a service, adalah model layanan cloud computing yang menyediakan akses ke infrastruktur IT seperti server, jaringan, dan penyimpanan data. IaaS ini memungkinkan organisasi untuk membangun dan mengelola infrastruktur IT mereka sendiri tanpa harus membeli dan menjaga perangkat keras PC. Saya akan menggambarkan secara garis besar saja. Misalkan ada sebuah perusahaan atau Anda mengelola sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini pasti ini butuh database yang sangat besar tentu saja, atau misalnya server yang begitu banyak, atau misalkan jaringan yang begitu banyak. Nah, dengan menggunakan layanan IaaS ini, maka kita bisa memenuhi semua tersebut yang tadi saya katakan, yaitu bisa memenuhi untuk jaringan, database, dan lain-lainnya. Nah, lanjut berikutnya perbedaannya. Perbedaan dari PAS dan IAS. Cuma tapi saya akan di sini akan saya satu-satu dulu. Nah, IAS sendiri PAS. Nah, yang berwarna oranye ini adalah pengguna yang memanage. Nah, ini penggunanya yang memanage. Pengguna, sorry kalau tulisannya jelek. Nah, ini adalah pengguna yang memanage. Jadi mereka atau kita sebagai pengguna ini memanage aplikasi dan datanya saja. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah si penyedia layanannya, penyedia layanan dari PAS itu sendiri ya. Nah, mereka menyediakan runtime-nya, middleware-nya, OS-nya, teknologi virtualization-nya, servernya, storage-nya, atau network-nya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa misalnya kan ada seorang pembuat aplikasi gitu, Anda ingin membuat aplikasi, pasti Anda kesulitan untuk mengelola database-nya atau mengelola servernya. Nah, ini kan jadi problemnya ya terkadang ya servernya gitu kan. Nah,
Jadi dengan menggunakan layanan si PaaS ini, cloud computing PaaS ini, nah pengembang itu tuh dapat membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi di lingkungan cloud. Nah, sehingga memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, jadi untuk servernya, untuk storage-nya, untuk network-nya, nah itu nanti dari penyedia layanan PaaS itu yang akan menyediakannya gitu, yang akan mengelolanya atau memanage-nya. Jadi kita hanya perlu mengembangkan aplikasinya dan data-datanya apa saja yang memang kita butuhkan seperti itu. Lalu untuk IaaS sendiri, nah yang berwarna oranye ini adalah kita yang memanage-nya. Tentu saja ini adalah pengguna yang memanage-nya. Nah, sedangkan yang ini adalah si penyedianya. Sorry, maaf kalau misalnya tulisannya jelek karena keterbatasan. Nah, nah, jadi bisa dilihat bahwa memang saya mengambil contoh tadi seperti sebuah perusahaan ya. Misalnya kita ingin mengelola sebuah perusahaan besar gitu, yang berskala nasional ataupun berskala internasional. Nah, perusahaan tersebut pasti membutuhkan server begitu banyak. Ketika memang sudah bertumbuh kembang, pasti akan membutuhkan server yang banyak, tentu saja database ataupun jaringan yang cukup banyak atau padat ya. Nah, jadi dengan menggunakan perusahaan, dengan menggunakan layanan IaaS ini, maka server, storage atau penyimpanan dan jaringan ini akan dikelola oleh penyedia layanan tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, jadi kita bisa menyewanya secara virtual, termasuk server, jaringan, dan penyimpanan datanya gitu. Nah, jadi kita hanya mengelola aplikasinya, datanya, runtime ya. Ini juga cuma di manage aja atau dipantau, middleware-nya dan OS-nya saja. Jadi ini akan lebih mudah bagi perusahaan sehingga tidak perlu keluar biaya lebih banyak lagi. Karena setahu saya bahwa misalkan kita ingin menambah database yang cukup banyak, itu kita harus membeli sistem penyimpanan yang cukup besar kan. Nah, membeli sistem penyimpanan yang besar ini membutuhkan biaya yang sangat besar sekali tentu saja. Nah, zaman sudah canggih. Nah, jadi dengan zaman sudah canggih ini kita bisa menggunakan namanya layanan IaaS ini, sehingga perusahaan bisa menyewa layanan database tersebut. Yang misalnya kita butuh berapa banyak, kita bisa menyewa dan membayarnya pun juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu, jadi akan lebih murah dan lebih mudah untuk perusahaan ataupun misalnya perseorangan gitu. Kita lanjut. Nah, contoh penyedia dari PaaS ini apa sih? Nah, beberapa contoh penyedia PaaS itu ada Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ada Microsoft Azure, Heroku, dan App Engine, Google App Engine. Nah, lalu untuk penyedia dari IaaS itu apa aja sih? Contoh populer IaaS ini termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine atau GCE. Dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya PaaS ini dapat membantu perusahaan atau organisasi ini menghemat waktu dan biaya dalam mengembangkan aplikasi. Nah, karena platform tersebut menyediakan kerangka kerja dan alat yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi, sehingga pengembang tidak perlu membangun semuanya dari awal. Nah, seperti tadi saya katakan, bahwa kita tidak perlu membangun semuanya itu dari awal, database yang kita bangun lagi, atau jaringan yang kita kelola lagi, ya, itu tidak perlu. Nah, yang kita perlukan, kita hanya fokus untuk mengembangkan aplikasi tersebut sebenarnya. Nah, untuk IaaS ini,
IaaS sendiri ini dapat membantu perusahaan atau organisasi mengurangi biaya infrastruktur mereka karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk memelihara dan mengelola server secara fisik. Sebaliknya, mereka dapat menyewa sumber daya sesuai kebutuhan mereka. Nah, tadi seperti saya katakan, ya, jika perusahaan ingin mencari cara yang murah, dapat menggunakan layanan IaaS tersebut. Jadi tanpa harus mengelola data server penyimpanan yang cukup besar, ataupun ini karena membutuhkan biaya mahal, jadi bisa menyewanya dengan menggunakan layanan IaaS tersebut. Nah, cukup sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan sama penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.